Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 22 dengan saya sendiri, Rengga Yogi Febrianto, dengan NPM 295, dan teman saya, Muhammad Bagas Sationo, dengan NPM 049. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang interkoneksi bus. Apa sih itu interkoneksi bus? Interkoneksi bus merupakan salah satu bagian dari sistem komputer yang menghubungkan komponen-komponen komputer. Nah, CPU memiliki sebuah fungsi sebagai pusat pengolahan atau mengeksekusi berdasarkan program yang telah diberikan untuk mengendalikan keseluruhan sistem komputer sehingga memiliki koneksi ke seluruh bagian dari sistem komputer. Nah, bus sendiri memiliki definisi. Bus merupakan suatu sistem yang menghubungkan komponen-komponen yang ada di sebuah komputer. Nah, sedangkan interkoneksi komputer, struktur interkoneksi berhubungan dengan bus maupun CPU untuk mendukung perpindahan seperti memori ke CPU, CPU ke memori, input-output ke CPU, CPU ke input-output, kemudian input-output ke memori, dan sebaliknya. Nah, fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu saluran data atau data bus, saluran alamat, address bus, dan saluran kontrol atau control bus. Nah, saluran data memiliki fungsi untuk memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul. Bus data umumnya terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlahnya dikaitkan dengan lebar bus data. Kemudian yang kedua, saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber dan tujuan dari data yang akan ditransfer oleh databus. Kemudian, saluran kontrol memiliki fungsi mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data pada saluran alamat. Nah, di sini ada beberapa komponen dari komputer, CPU, memori, input, output. Nah, semuanya ini saling berkaitan satu sama lain. Kemudian, koneksi bus terbagi menjadi tiga bagian. Bus system mengenai komunikasi data antara modul utama, cache memori pada prosesor, dan semua perangkat input-output yang tersambung pada mainboard komputer. Kedua, bus lokal berfungsi sebagai penghantar data antara cache memori dengan CPU. Ketiga, bus ekspansi menjadi saluran utama bagi setiap peripheral yang terhubung dengan mainboard seperti NIC, ECSI controller, modem, hingga mouse, keyboard, dan printer. Interkoneksi komputer. CPU memiliki fungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutinitas program yang diberikan kepada CPU. Kemudian CPU akan mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian dari sistem komputer. Ini adalah contoh alurnya, yakni input device memasukkan data kemudian di dalam memori dan diberikan kepada CPU. Dalam CPU ini data akan diolah dan kembalikan kepada memori lagi, dan untuk selanjutnya akan memberikan informasi yang kepada output device. Dalam pertukaran data yang diperlukan oleh modul-modul komputer, maka struktur interkoneksinya harus mendukung perpindahan tersebut, di antaranya memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun perintah yang berasal dari memori. Dan CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Kemudian input ke CPU. CPU membaca data dari perangkat peripheral melalui modul input-output. CPU ke input-output. CPU akan mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul input-output. Input-output ke memori dan sebaliknya digunakan pada sistem DMA atau Direct Memory Access. Kemudian selanjutnya adalah elemen-elemen dalam rancangan bus. Yang pertama, dedicated dan multiplexed.
Dedicated merupakan metode di mana setiap bus secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Kemudian adalah multiplexed. Merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan, sehingga menghemat ruang dan biaya. Kemudian selanjutnya adalah metode arbitrasi atau pengaturan penggunaan bus. Yang pertama adalah tersentralisasi dan menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Kemudian terdistribusi. Setiap bus memiliki akses kontrol logik. Kemudian selanjutnya adalah timing. Dalam timing ini ada dua, yakni sinkronis dan asinkronis. Sinkronis terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock atau waktu. Kemudian selanjutnya adalah asinkronus. Terjadinya event pada bus mengikuti dan tergantungnya pada event sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah elemen rancangan bus, yakni lebar bus. Lebar bus dinyatakan dengan satuan bit dan kecepatan bus dinyatakan dalam satuan MHz. Lebar bus data dapat mempengaruhi kinerja sistem. Semakin lebar bus data, maka akan semakin besar bit yang dapat ditransferkan pada suatu saat, dan semakin lebar bus alamat, maka semakin besar pula range lokasi yang dapat direferensi. Kemudian yang terakhir adalah jenis transfer data dalam elemen rancangan. Yang pertama adalah operasi read, yang kedua operasi write, operasi read modify write, operasi read after write, dan operasi block. Dan ini adalah sumber yang kami ambil melalui Gembasiana, arsitektur komputer, bus dan sistem interkoneksi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.